Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan presentasi tentang tantangan dakwah di daerah. Ini presentasi ini disampaikan mewakili atau hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman kelas ilmu dakwah prodi matematika kelas A. Jadi mereka melakukan pengamatan gitu dan analisis di wilayahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing sesuai daerahnya mereka. Jadi tentang tantangan apa saja sih yang ada di tempat mereka. Jadi kalau dirangkum memang cukup banyak kesamaan dan muaranya juga akan menjadi beberapa hal seperti itu. Apa saja tantangan-tantangan dakwah di daerah? Bisa kita lihat. Yang pertama, masih kuatnya budaya atau tradisi luhur yang tidak sesuai ajaran Islam. Ini sama dengan tempo hari yang telah saya sampaikan bahwa di Indonesia, di daerah manapun itu tentu masih ada dominasi budaya atau tradisi masa lampau gitu yang memang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi budaya-budaya itu masih sulit ditinggalkan meskipun telah memasuki era modern seperti saat ini. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan dakwah. Berikutnya, minat belajar agama yang rendah. Ini betul sekali. Jangankan di daerah pelosok, di perkotaan juga masih ada yang seperti ini. Jadi minat belajar agama rendah, padahal ceramah-ceramah agama, majelis-majelis taklim yang berbasis daring hari ini sudah banyak. Hanya minatnya yang rendah, dan ini mungkin banyak faktor ya. Bisa karena kontennya yang kurang menarik, atau memang dari masyarakatnya yang tidak punya minat untuk belajar agama. Ini tantangan tersendiri. Berikutnya ada derasnya pengaruh budaya luar. Sama persis dengan yang telah saya sampaikan waktu lalu, bahwa budaya luar dari manapun itu asalnya, dari faktor eksternal yang jelas itu tentu mempengaruhi mempengaruhi kemudahan untuk berdakwahnya, bisa menjadi penghambat tersendiri. Jadi orientasi masyarakat itu, terutama generasi muda, berbeda. Mereka cenderung lebih suka budaya-budaya luar yang akan mempengaruhi alam bawah sadar mereka dan mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Next, minimnya partisipasi kaum muda. Ini juga cukup memprihatinkan, betul sekali. Memang seharusnya kaum muda itu menjadi ujung tombak bagi kegiatan dakwah semestinya loh. Jadi karena kaum muda masih sangat bersemangat, tenaga, waktu, pikiran masih fresh, tapi kalau partisipasinya minim, sudah, kegiatan dakwah seakan jalan di tempat. Nah, ini PR tinggal bagaimana mengaktifkan kaum muda, memberi motivasi, meningkatkan semangat mereka seperti apa. Berikutnya, minimnya dai di daerah. Betul, sesuai dengan presentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kuantitas, ini bicara kuantitas jumlah dai di Indonesia, di daerah-daerah terpencil khususnya, itu masih sangat minim. Dan itu rawan untuk dimasuki para misionaris, rawan untuk dimasuki gerakan-gerakan pemurtatan. Ini harus hati-hati. Jadi jumlah dai memang harus ditambah dan harus disebar, ditempatkan di daerah-daerah. Sebagai contoh seperti negara seperti Arab Saudi misalnya, untuk para dai, imam masjid, mereka itu digaji, mereka digaji. Yang menanggung siapa? Pemerintah. Nah, kalau di negara kita kan belum bisa seperti itu, Jadi dai itu masih ikhlas lillahi ta'ala katanya, ikhlas dengan sukarela itu beda tipis kalau di Indonesia, padahal semestinya kita juga memikirkan kehidupan dai atau
Setidaknya kalau kita ngundang mereka, transportnya juga kita pikirkan seperti itu. Next, ya. Perbedaan antar golongan, ya misalnya di daerah, betul ini ada terjadi seperti ini, ya antara NU dengan Muhammadiyah itu dibentur-benturkan. Padahal sebetulnya tidak ada masalah antara NU dan Muhammadiyah, cuma ada mungkin sekelompok masyarakat, sekelompok oknum yang sengaja membentur-benturkan, ya, Muhammadiyah nggak tahlilan, NU tahlilan, terus itu diulang-ulang dibentur-benturkan, ya sehingga ini juga menjadi penghambat. Ya, orang Muhammadiyah mau ceramah di kampungnya orang NU susah, orang NU mau ceramah di kampungnya orang Muhammadiyah ya merasa nggak enak juga, karena seolah-olah terjadi perbedaan gitu. Padahal sebetulnya tidak, masyarakat saja atau oknum-oknum saja yang suka membeda-bedakan. Ini tantangan juga ya. Kemudian masifnya arus informasi, betul ya, ini akan mempengaruhi perilaku alam bawah sadar masyarakat, terutama konten-konten negatif gitu ya. Ini sangat rawan anak muda bisa terpengaruhi hal-hal seperti ini, seperti hoax ya, konten-konten yang provokatif ya. Itu harus hati-hati, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Berikutnya, nah ini yang terakhir nih. Setelah saya rangkum semua, ada dominasi figur tertentu ya, entah itu kepala desa, lurah, kepala suku, atau tokoh-tokoh tertentu yang ada di masyarakat itu. Nah, ini mempengaruhi teman-teman. Ya, kalau di kota mungkin tidak terlalu, tapi kalau di desa itu figur tertentu itu sangat berpengaruh kuat. Ya. Nah, bahkan bisa mengalahkan bupati, camat sekalipun, ya pengaruhnya ya. Ya, karena di desa seperti itu, orang akan cenderung menghormati tokoh tertentu. Ya, kata-katanya itu akan cenderung dituruti. Ya, kalau kata-katanya baik, kalau kata-katanya buruk, ya mengajak kepada kemaksiatan, ya itu bahaya. Dan ini tantangan sendiri ya. Betul, ini merupakan tantangan. Ya, jadi dari beberapa poin yang telah dihimpun ini, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman kelas ilmu dakwah matematika ya, kelas A ya. Nah, terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya ada solusi bagi kita semua untuk membenahi, untuk menghadapi tantangan-tantangan dakwah yang ada di daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.